Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Terus Sumajah. Saya dari kelompok 3 mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak dosen Sanusi MPDI. Di sini saya bertugas sebagai moderator pada presentasi pertemuan hari ini. Presentasi dari kelompok 3. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Sanusi MPDI, yang telah memberi kami kesempatan untuk menyampaikan materi yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara pada mata kuliah Pancasila. Kemudian sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama Darus Firmansyah dengan saya sendiri, kemudian Muhammad Fathur Rozak, kemudian Wahyu Lailatul Qadriyah, dan yang terakhir Jaya Umita. Untuk penyampaian materinya saya serahkan kepada pemateri yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Umita dengan NIM 20101110025. Di sini saya akan mempresentasikan latar belakang dan pengertian Pancasila. Latar belakang. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia mengenal Pancasila sebagai dasar negara, pedoman dan pandangan hidup yang nilainya diangkat dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai filsafat hidup bangsa. Lantas, perumusan Pancasila juga dapat dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa yang selalu berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga merupakan ideologi terbuka, yaitu bersifat khas dan orisinil. Kalimat sila dalam Pancasila ini memang bersifat universal sehingga dapat ditemukan dalam gagasan berbagai masyarakat lain. Letak kekhasan dan orisinilitasnya yaitu sebagai falsafah dan ideologi negara. Pancasila juga berperan dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu yang berpusat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-benar harus dijiwai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, bagaimana penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, bagaimanakah peran Pancasila sebagai dasar negara. Lalu adapun tujuan dari pembahasan tersebut. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimanakah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimanakah peran Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah sistem ajaran bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Natonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau pengaturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Lalu adapun menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun menurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Kenalkan, nama saya Muhammad Fathur Rozak dengan NIM 20101100003
Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Jaya Umita. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan sebagai berikut. 1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4. Menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Mengenai hal itu, negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia, atau kemanusiaan yang adil dan beradab, agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya, dan mewujudkan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa atau keadilan sosial. Pandangan tersebut melukiskan Pancasila secara integral atau utuh dan menyeluruh, sehingga merupakan penopang yang kokoh terhadap negara yang didirikan di atasnya, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak asasi semua warga bangsa Indonesia. Perlindungan dan pengembangan martabat kemanusiaan itu merupakan kewajiban negara. Selanjutnya, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus merupakan perjalanan sejarah paling menentukan bagi rumusan Pancasila. Hari itu akan disahkan Undang-Undang Dasar untuk negara Indonesia merdeka. Sementara rumusan Pancasila menjadi bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar negara tersebut. Sebelumnya, wakil-wakil Indonesia bagian timur menyampaikan pesan di bawah penguasaan Angkatan Laut Jepang. Isi pesannya menyatakan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik di daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang keberatan dengan rumusan pertama atau Piagam Jakarta. Ketuhan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya, yang kemudian dimusyawarahkan kembali oleh Muhammad Hatta bersama tokoh lainnya sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang pleno PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dimulai pada jam 11.30. Acara pokok membahas rancangan hukum dasar untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang Dasar, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar suatu negara yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Keputusan sidang pleno PPKI yaitu yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan jalan A. Menetapkan Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. B. Menetapkan rancangan hukum dasar dengan beberapa perubahan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia yang dikenal Badan Musyawarah Darurat Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia didahului dengan pengesahan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Ketua PPKI. Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan ditetapkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dapat diikuti proses pengesahannya.
Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Lailatul Qadriyah, NIM 20101100013. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan materi tentang peran Pancasila sebagai dasar negara. Peran Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara falsafah negara atau filosofis Groundslek bagi negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kemudian, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 dan mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Pancasila sebagai ideologi juga mengandung sistem nilai yang bersifat menyeluruh. Pancasila merupakan dasar kehidupan sehari-hari, berdasarkan realita kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, masyarakat lebih dahulu harus memahami dasar falsafah dan ideologi negara itu, yang selanjutnya akan mendorong perilaku warga negara, rakyat maupun penyelenggara negara dalam suasana realitas. Pancasila juga merupakan ideologi terbuka, artinya yang dikandung oleh sila-sila Pancasila hanyalah terbatas pada nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesimpulan, Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kata kesatuan bulat dari Pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui WhatsApp group. Terima kasih, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.